Cottonmouth adalah penjahat yang berpengalaman. Bukti yang diberikan Scarface tidak cukup untuk membawanya masuk ke penjara. Apalagi Scarface sudah mati. Tentu tidak ada yang bersaksi menentang Cottonmouth di pengadilan. Selepas dari kantor polisi, Cottonmouth tentu mulai mengatur strategi supaya tidak benar-benar masuk penjara lagi di kemudian hari. Maka ia pun bersiasat dengan memanggil Luke untuk ke Harlem Paradise untuk berunding. Di sana Cottonmouth bilang ia tahu masa lalu Luke yang mantan napi yang lari dari penjara Seagate. Ia menyarankan Luke untuk meninggalkan Harlem, jika tidak, ia akan melaporkannya ke pihak berwajib agar membawa kembali Luke ke penjara. Awalnya Luke Cage begitu terpengaruh dengan omongan Cottonmouth. Karena di sana ia mengalami penyiksaan yang menyebabkan ia mengalami trauma yang berkepanjangan. Namun Claire menyemangati untuk tidak lari. Kalau kamu lari sampai kapan kamu akan terus berlari? Kalau di episode 4 yang lalu banyak bicara masa lalu Luke Cage kenapa bisa masuk penjara. Di episode ini lebih banyak menceritakan masa lalu Cottonmouth. Di masa remajanya Cottonmouth sudah diasuh Mama Marble bersama dengan Maria. Selain itu ada Paman Pat yang membantu bisnis Marble. Paman Pat termasuk salah satu orang yang melihat bakat Cottonmouth di bidang musik. Maka ia memanggil guru kursus untuk mengajari Cottonmouth belajar piano. Sampai suatu ketika Mama Marble melihat gelagat Pat yang akan mengkhianatinya. Ia menyuruh Cottonmouth untuk menembak Pat. Awalnya Cottonmouth ragu untuk melakukannya karena bagaimanapun Paman Pat sudah banyak membantu terutama mengasah bakat musiknya. Ada pertentangan batin di hati Cottonmouth sampai akhirnya ia tidak kuasa menolak permintaan Mama Marble. Ia akhirnya menembak Paman Pat. Namun peristiwa ini membekas di hatinya sampai sekarang. Kita beralih dulu ke Mariah ya. Mariah terus didesak oleh Dewan Kota untuk mundur. Sebabnya tentu saja hubungannya dengan Cottonmouth yang tidak lain adalah sepupunya. Cottonmouth dituduh membunuh polisi, bisnis senjata ilegal, narkoba. Memang Cottonmouth bisa bebas dari semua dakwaan. Namun secara politis Mariah telah jatuh. Mariah kemudian menemui Cottonmouth. Terjadi pertengkaran hebat antara keduanya. Cornell mengakui kepada Mariah bahwa dia selalu membencinya karena dia harus bersekolah di sekolah asrama yang mewah sementara dia dipaksa menjalani kehidupan ini. Dan, Mariah membenci Cornell karena satu-satunya alasan dia dikirim ke sekolah asrama itu adalah agar Mama Marble tidak harus berurusan dengan fakta bahwa Pat telah melakukan pelecehan seksual terhadapnya. Sayangnya, Cornell begitu dipenuhi kebencian sehingga dia menuduh Mariah menginginkannya. Dan itu membuat Mariah marah. "Aku tidak menginginkannya," teriaknya sambil memukul kepala Cornell dengan botol dan mendorongnya keluar dari jendela kantornya. Dia jatuh ke lantai dan se-Harlem Paradise. Mariah yang dipenuhi amarah, berlari ke bawah dan mulai memukulinya dengan penyangga mikrofon di depan panggung, dan memukulinya berkali-kali sampai mati. Di sini terlihat kecerdikan sutradara supaya ending cerita gak ketebak. Siapa sangka Cottonmouth yang ditakuti akhirnya mati di tangan sepupunya sendiri? Sementara itu, di tempat lain diceritakan Luke Cage sedang bersama dengan Claire. Di tengah obrolan tiba-tiba ada suara tembakan meletus. Dan sebutir peluru menembus perut Luke Cage. Tidak seperti biasanya yang kebal peluru, namun kali ini lain karena peluru itu berhasil mengoyak perut Luke. Peluru apakah yang sanggup mengoyak kulit Luke? Luke Cage pun jatuh tersungkur. Di awal episode 8 ini Claire akhirnya memanggil ambulan untuk menolong Luke Cage. Namun di tengah jalan penembak jitu alias sniper itu menembak ambulan sehingga terbalik. Meski begitu Luke dan Claire masih selamat. Claire akhirnya membawa Luke ke klinik untuk mengobati luka Luke Cage.
Claire berusaha mengeluarkan peluru di dalam tubuh Luke, namun anehnya organ dalam Luke sama kerasnya dengan kulit Luke sehingga pisau untuk mengeluarkan peluru menjadi bengkok. Di tempat lain Shades berusaha membantu Maria dan merekayasa pembunuhan. Lalu Shades memukul kepala Cottonmouth berkali-kali tentu dengan sarung tangan dan membuang sarung tangannya di pop barbershop untuk bukti bahwa yang melakukan ini adalah Luke. Selain itu ia mencari saksi palsu untuk menguatkan alibi pembunuhan bukan Maria. Dan saksi palsu itu adalah Candace. Candace adalah salah satu pelayan di Harlem Paradise. Ia melakukan kebohongan ini tentu saja karena dibayar dan supaya bisa tetap bekerja di Harlem Paradise. Sebagai detektif yang berpengalaman, Misty tentu saja tidak percaya begitu saja alibi ini. Maka ia menginterogasi saksi kunci ini. Di tengah interogasi ia menemukan petunjuk, yaitu pembunuh masuk tidak lewat pintu utama tapi lewat pintu masuk rahasia. Artinya siapapun dia, apakah ia pembunuh atau bukan, pasti orang dekat Cottonmouth. Selain itu Misty juga mencari Luke dengan menelponnya. Ketika Claire memeriksa HP Luke ia melihat ada 3 miss call. Luke menyuruh Claire untuk mengontak nomor tersebut, siapa tahu penting. Setelah tersambung ternyata itu adalah Misty. Berdasarkan alat penyadap yang tersambung dengan HP, Misty akhirnya berhasil melacak lokasi Luke Cage. Maka Misty segera ke tempat itu dan di sana ia bisa menemukan Luke bersama Claire. Tak lama ada telepon Misty berdering. Sesama rekan polisinya mengatakan bahwa ia telah menemukan sarung tangan pembunuh di pop barbershop. Dengan dasar itulah Misty akhirnya menangkap Luke. Namun sebelum itu terjadi, tiba-tiba ada tembakan yang mengarah ke Luke dan untungnya meleset. Mereka akhirnya berpencar untuk mencari penembak gelap tersebut. Dan tak dinyana penembak tersebut masuk ke ruangan dan terjadilah perkelahian dengan Luke. Luke yang sedang terluka harus bertarung dengan pembunuh yang tak kalah jago. Ketika berhadapan muka kagetlah Luke karena orang itu adalah Willis Stryker. Di episode sebelum-sebelumnya tokoh ini belum muncul, jadi kita tidak tahu siapa dia sampai di sini. Namun ada aura kebencian yang kuat di wajah Stryker. Maka pertarungan seru pun terjadi di antara keduanya. Di tengah pertarungan tiba-tiba Misty masuk, dan langsung saja pembunuh itu menyandera Misty dan membawanya keluar ruangan. Di suatu tempat, Stryker memukul kepala Misty dan meninggalkannya begitu saja. Luke terus mencari Stryker yang masuk ke United Palace. Luke berhasil mengendus keberadaan Stryker dari darah yang berceceran di trotoar. Di dalam gedung segera terjadi pertarungan keduanya. Stryker terus menyasar ke tempat luka Luke. Dalam keadaan normal Stryker tentu bukan tandingan Luke. Namun dalam keadaan seperti ini keadaan jadi berimbang. Bahkan karena lukanya Luke sampai mengeluarkan darah dari mulutnya menandakan Luke sebenarnya terluka parah. Namun Luke gak menyerah begitu saja. Dengan sisa-sisa tenaganya Luke melemparkan Stryker ke tiang. Tapi sayangnya ketika Luke mencarinya ia sudah tidak mendapati keberadaan Stryker. Luke terus mencari sampai keluar gedung. Ternyata Stryker sudah ada di sana. Ia menembakkan senjata ke arah Luke dengan peluru Judas, sebuah peluru yang mampu menembus benda setebal apapun dia. Luke langsung terpental menerima tembakan dan jatuh ke dalam truk sampah yang sedang melaju. Apakah takdir Luke hanya sampai di sini? Simak kelanjutannya di episode berikutnya ya. Oh ya, jangan lupa like dan subscribe channel kami ya.